Kembali ke rumah kita, Pojok Debat season 25-26. English Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga semua akan kembali di minggu ini. Dan yang paling fokus kita minggu ini masih di IPL ya, masih di IPL. Tapi berjalannya waktu kita juga akan cover La Liga, Serie A dan liga-liga lain. Dan gak lupa hari ini kita juga akan cover review final Super Cup antara PSG melawan Tottenham Hotspur. Jadi without further ado, langsung aja kita gaskan. Let's go. Oke, sebelum gue mulai jangan lupa kalau kita bisa melakukan ini semua karena dukungan kalian. Dan kita lagi menuju milestone 200.000 subscribers. Kita juga lagi pikirin apa yang kita mau lakukan dalam 200.000 subscribers. Jadi tolong dibantu. Untuk penonton baru, jangan lupa klik subscribe. Atau untuk teman-teman yang mau ngerekomen ke temannya, boleh rekomendasi Gerombol, media bola yang paling seru, yang paling aneh, yang paling bias, yang paling adil, padahal suka deh pokoknya. Pokoknya jangan lupa juga follow semua sosmed, Instagram, Spotify, TikTok, dan lain-lain. Dan jangan lupa juga masuk ke grup Telegram untuk ngobrol bareng gue, Karim nih, kamera ke Karim. Dia sering banget video call malam-malam di sana. Yes. Sering muncul di sana. Jadi masuk ke telanjang lagi biasanya Telegram. Karim gerak-gerakin ini mulu le. Gue pengen. Terus jangan lupa, ini tolong ya tim produksi, masukin link formulir FPL Gerombol 2025-2026. Kita punya Liga FPL sendiri. Hadiahnya sampai 18 juta rupiah. Ada hadiah bulanan dan ada hadiah tahunan. Dan jangan lupa kita punya nih parfum Wembley, merchandise original Gerombol, kolaborasi dengan Represent, parfum paling top 2025. Oke? Kita mulai aja dari yang pertama. Ini pertandingan yang cukup menjadi pembuka liga kita. Ya walaupun udah ada Community Shield kemarin. Hah? Oh iya, lupa ditemenin ya. Lupa ngomong nih teman-teman gue. Ada Bang Gundo, di follow @Bang-Gundo. Ada Karim Nasar, di follow @KarimNasar. Ada Bang Basya yang punya akun Arsenal @ArsenalFolks, jangan lupa di follow. Dan kalau lu fans Chelsea, boleh follow gue di Instagram @olealatas. Kita mulai aja. Abis Community Shield, kita melihat Liverpool kalah sama Palace. Lalu kita dihadirkan dengan Super Cup antara juara Champions League melawan juara Europa League. PSG melawan Spurs yang berakhir dengan kemenangan PSG dalam penalti shootout 4-3. Pertandingan yang cukup mengagetkan di 80 menit awal karena Tottenham berhasil mengurung PSG dengan press-pressnya. Tottenham berhasil menganulir semua karya PSG di lini tengah, membuat PSG, memaksa PSG bermain menjadi melalui pinggir. Dan di luar itu semua juga Tottenham berhasil mencetak 2 gol sampai menit akhir. Dan ini pertandingan yang wajib banget kita bahas nih. Kira-kira takeaways-nya apa nih? Kalau gue lihat semua orang excited sama Thomas Frank, gitu kan? Dan ternyata di match itu dibuktikan, gitu kan? Walaupun statement dia agak bodoh, statement kekalahan dia agak bodoh. Itu bodoh banget. Statement kekalahan dia adalah seperti operasi di rumah sakit, operasinya berhasil, tapi pasiennya meninggal. Itu berat sih. Tapi gue ngerti maksud dia. Maksud dia adalah apa yang gue mau implement di lapangan berjalan. Gue bisa menganulir PSG, tapi endingnya skornya tidak berpihak kepada kami gitu. Jadi gue setuju. Dan mungkin kita bahas Thomas Frank dulu ya, bagaimana dia mengevolusi sebuah Tottenham Hotspur yang memiliki identitas baru dengan Ange Postecoglou 2 tahun terakhir, dengan permainan rock and roll yang cukup dominan menyerang, tiba-tiba merubah tim ini menjadi permainan yang lebih terstruktur, lebih defensive minded, dan lebih fisikal. Nah, menurut kalian gimana? Sebut dulu. Boleh. Sebagai ini rival dulu aja. Walaupun prediksi gue bilang Spurs bakal flop ya, tapi itu hanya iri dengki saja. Tapi sebenarnya fans Spurs harus apa namanya? Senang dengan kehadiran Thomas Frank karena dia membenahi hal-hal yang Ange musim lalu tuh sangat tidak lakukan. Itu sih defensif disebut sama Ole tadi. Tapi lebih dari itu adalah pertama permainan yang terorganisir. Kedua, sebenarnya Thomas Frank ini dia sering banget bilang di interview bahwa gue ini sebenarnya front foot manager. Gue ini sebenarnya manajer yang lebih suka bermain attacking sebenarnya. Tapi karena dia di Brentford emang tidak memadai untuk itu, dia makanya bermain lebih defensif dan counter. Tapi mungkin di awal-awal juga itu akan dilakukan sama di Spurs. Dia akan lebih bermain terorganisir, lebih defensif, main counter attack. Tapi di long termnya gue ngelihat Spurs yang bakal lebih front foot juga, tapi lebih rapih, lebih terorganisir. Dan
ya fans Spurs harus berjalan sedikit demi sedikit, harus ikutin aja journey-nya, tapi ini bakal jadi tim yang layak ditonton musim depan. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah jika kemarin kita melihat bahwa Spurs sit back dengan 5 back 3 gelandang bertahan dan 2 penyerang, lalu progresi bola sangat direct dari setiap interception atau clearance langsung ditujukan kepada Richarlison atau Kudus. Ini kan apakah ini style directness ini adalah stylenya Thomas Frank yang akan dia pakai di IPL atau ini hanya khusus melawan PSG? Feeling gue sih IPL ya. IPL Karena kalau lihat komposisi squad Spurs, ya dengan cara begitu yang terbaik menurut gue. Mungkin nanti setelah dia berapa tahun, setelah dia membuktikan manajemen bisa ngasih budget, bisa ngasih ini, nah itu akan dirubah. Tapi untuk sekarang 5-3-2 menurut gue hal yang harus dilakukan dia dan sangat cocok dengan Spurs. Kayak dia kemarin megang sampai 80 menit lebih itu kan menurut gue membuktikan ya. Di luar PSG sebenarnya kan jadi turning point itu gol pertamanya kan dari luar kotak penalti. Yang tiba-tiba Nah itu ya spekulasi yang sebenarnya tim-tim tuh harus punya gitu loh. Lu syuting dari lini kedua ketika lu mentok nggak bisa masuk ke dalam dan itu gol keren. Nah itu yang membuat menurut gua dari sisi mental Spurs tuh jatuh. Spurs jatuh, kena gol kedua, 2-2, penalti kalah. Gol keduanya pecah lagi. Pecah lagi kan golnya kan. Gol kedua Gonçalo Ramos. Gila. Itu benar-benar set up play. Iya, jadi yang mau mungkin kita bahas ke gol Gonçalo Ramos ya, bagaimana Dembele, pemain yang sudah hampir setahun bermain sebagai false nine atau sebagai nomor 9, tiba-tiba di akhir-akhir menit dipindahkan sama Enrique, dia menarik Doué dan memindahkan Dembele kembali menjadi winger. Lalu dia memakai pure striker seperti Gonçalo Ramos, yang mana membuat Dembele bisa memanfaatkan ruang-ruang di pinggir untuk akhirnya take on dan tuh passing dari Hakiminya, lihat nggak? Itu very smart passing. Iya, makanya itu jadi. Dan menurut gue Enrique sempat nyerah, gue bilang. Ya. Masukin Ibrahim Mbaye. Siapa? Bukan nyerah. Karena memang mereka nggak ada siap-siap lagi. Barcola sudah dipakai. Iya. Doué sudah dipakai. Kvaratskhelia udah dipakai. Mayulu nggak ada kemarin di squad. Nggak ada. Dan Mayulu itu gelandang kan, bukan penyerang. Iya, cuma maksudnya gue lucu aja gue ngeliatnya. Oh nyerah fix, gue Gue bilang. juga kaget aja. Iya, siapa Mbaye? Kita aja sama Mayulu kaget Iya, kan kita waktu Mayulu minta aja main. kaget, Golin. iya. Lah ini siapa? Ini gila. Yang gue bingung dari Spurs, menurut gue subnya Thomas Frank kemarin salah. Gue setuju, khususnya penyerang kan. Iya. Richarlison sama Kudus itu bisa bermain hold up, di mana misalnya ada transisi serangan dari Spurs, itu kan mereka menjadi progresornya. Mereka yang nerima bolanya, mereka akan giring bola ke depan. Nah, waktu diganti menjadi Solanke dan Tel, itu semua hilang. Hancur. Iya. Itu semua hilang. Hancur. Jadi gue juga bisa melihat nih, kayaknya di IPL kayaknya nggak akan diandelin sih dengan skema kayak semalam ya. Itu Richarlison sama Sumpah, Kudus. Gue bilang Richarlison game kemarin serem parah. Parah. Iya. Parah. Ini mungkin kayak di paling cocok ya. Gila. Serem sama Serem Kudus nih. banget sama Kudus. Makanya Kudus menurut gue pembelian yang Sumpah. Bagus. mewah nih. Menurut gue yang bakal jadi 3 atau 4 yang paling pas di Tottenham itu adalah right wing back sama left wing back, misalnya right back full backnya mereka dua-duanya Richarlison sama Kudus. Itu berempat menurut gue bakal Dan Spurs juga diberkahi sama fullback yang berbakat ya. Di Poro. kanan ada Poro, di kiri ada Spence dan Udogie. Spence itu menurut gue based on game kemarin ya, dia sama baiknya sama Udogie gitu loh. Iya, gue setuju. Jadi ini kayaknya akan menjadi hot, menjadi dominan di market tahun depan. Antara Spence sama Udogie pasti ada yang cabut. Pasti. Karena mereka terlalu berkualitas untuk menjadi cadangan. Gue ngerasa bahkan kalau misalnya sekarang pun Thomas Frank mau ngelego si Udogie juga enggak jangan MU, ya cuman boleh lah. Iya, maksudnya gue ngerasa Udogie pun di season lalu soalnya di pertengahan pas cedera Jet Spence di situ masuk dan bisa gantiin dan performa. Akhirnya kita melihat Jet Spence yang di Nottingham Forest. Ya. Jet Spence Spence mah pernah Nottingham? Pernah. Nggak pernah. Pernah. Pas Championship Nottingham tuh Jet Spence yang main. Oh iya. Coba cek. Lanjutin. Nah iya, maksudnya di situ gue ngerasa what a beautiful side pas gue iya benar, pernah di loan ke Spurs bener. Pernah di loan ke Forest tahun 2001. Pas Championship lawan Chelsea kalau nggak salah. Arsenal gitu pernah. Arsenal atau lawan Chelsea seingat gue. Pokoknya itu jago banget. Nah, gue ngerasa ini komposisi Spurs ini serem banget. Di game kemarin definisi Yalsi, gue ngerasa Yalsi aja deh.
Sial. Oh ya sial udah Iya, apalagi Chelsea aja itu match ya. Tapi satu sisi gue harus garis bawahi bahwa PSG ini belum gear 5 kemarin. Mereka baru habis liburan, baru balik pramusim. Iyalah, belum gear 5. Secara intensitas ya, bukan secara taktik ya. Taktik mereka udah automation lah, udah bisa gitu. Makanya terakhir dia bisa tetap sirkulasi, cuma secara intensitas emang belum balik ke fullnya. Jadi ketika Spurs bisa ngedominasi kayak kemarin PSG tuh. apa Spurs nih? Sorry, PSG. Oh, PSG. PSG belum, karena mereka kan habis CWC, habis itu liburan, baru balik pramusim, jadi secara intensitas belum 100%. Tapi gue kurang setuju sih sama pendapat itu. Menurut gue Enrique ini termasuk orang yang cukup keras kepala sama suatu taktik gitu. Iya. Dimana kita melihat sesuatu yang diulang gitu. Iya. Dia baru memaksakan Gonçalo Ramos di tengah dan Dembele itu di akhir-akhir banget gitu loh. Iya. Yang mana ini menandakan bahwa adaptabilitas dia tidak melihat lawan. Ngerti nggak? Jadi siapapun lawannya, I'm gonna play it my way. Tapi Ngerti kan nggak sih? itu the way he play kan, maksudnya cara dia nge-pressingnya, out of possession itu kan perlu kebugaran pemain yang prima gitu. Dan kemarin tuh gue ngerasa dia belum 100%. Sama dong, Spurs juga belum kalau- selesai. Spurs enggak dong, Spurs kan udah pramusim dari awal. Spurs udah, kalau si PSG kan sempat liburan dulu nih, break. Dia habis CWC, break dulu. Tapi kan mereka punya gini, menurut gua di saat lo mengunggulkan PSG karena liburnya, karena nggak dapat, karena baru liburnya. Di sisi lain, lo harusnya bisa konsiderasi Spurs yang mana ini pelatih baru. Oh iya itu kan Dalam waktu yang bukan, sangat pendek bukan. gitu. Itu udah disebutin sebelumnya, kita kan udah nyebutin faktor Spursnya kan, cara main bertahannya gimana, kombinasi Kudus Richarlison. Gue cuma tadi nge-mention dari sisi PSG-nya tanpa mengurangi kebagusan Spursnya. Jadi Tapi PSG-nya siap kok PSG kemarin gue ngerasa. Gue cuma nonton ngeliat match-nya, kebaca sih sama Thomas Frank ya. Iya, Sesimpel kebaca. Thomas Frank tahu gitu loh. Karena Enrique nih musim depan nggak bakal kayak gini feeling gue. Harus berubah dia. Nggak bakal. kelihatan banget dia udah mau mulai Iya. udah mulai banyak yang di-tweak tapi kelihatan. Karena gampang gitu loh. Kalau kita flashback misalnya kayak tiki-taka tuh perlu waktu lama banget buat lu bener-bener ngancurin gitu loh. PSG musim depan nih udah mudah ditebak lah. Dan betul kata Ole, Enrique tuh lumayan kepala batu buat strike. Oh, gue begini. Gampang loh. Jadi ya ini buat gue emang Thomas Frank-nya udah siap gitu loh cara nanggulangin si PSG. Walaupun ya emang waktu kalau 80 menit yang menang itu Spurs kan. Iya. Masalahnya kan 90 menit. Gitu. Jadi ya menurut gua harus terima kasih sama Lee Kang-in sih, itu yang membuat Yang situasi ngebangkitin semangat berbeda banget, itu. iya. Dan adaptabilitas in game-nya Enrique akhirnya Iya. dia mempercayakan Gonçalo Ramos di momen-momen yang memang dibutuhkan. harus ada yang menerima di dalam Iya, box gitu. harus loh. lah. Emang tapi Gonçalo Ramos tuh beberapa kali dipakai juga nggak pernah return boleh. Dia nyoba mainin Gonçalo Ramos, cuman Gonçalo Ramos dipaksa false nine. Gak bisa. Nggak bisa, iya. Akhirnya Emang dia harus mikir. kayak kemarin gitu loh, Iya, bener-bener lu di persis. Target kanan man. kiri masuk, passing, shooting, heading itu loh. Sama dia, Hakiminya tuh di-tweak di akhir. Yang harusnya Hakimi masuk overlap, Hakiminya disuruh invert. Underlap. Iya, Hakiminya disuruh masuk ke dalam. Dembelenya di luar. Akhirnya di situ Iya. ya Spurs mungkin kaget sedikit. Loh, ada yang ganti nih. Kayak begitu. Cuman di match kemarin 80 menit walaupun possession dibilang megang PSG, gue ngerasa itu match hampir match Spurs. Gue di luar skor, gue respect sama Spurs. Parah. Gue respect. Iyalah, gue Ini juga. perkara syuting lini kedua Lee Kang-in berubah itu Iya, loh. pas syuting Likang. Dan emang maksud gua nyali begitu harus sih lo. Lu mentok ke dalam kan, ya lu dari luar Dan syuting. mungkin pembahasan terakhir adalah Chevalier kali ya. Iya, itu. Di game perdana dia untuk menggantikan sosok Gigi Donnarumma, pemain yang sangat berkelas, pemain yang memiliki nama besar. Ini menjadi game yang menjadi faktor penentu sentimen fans dan dunia kepada Chevalier gitu. Apalagi end up dengan penalti shootout, tapi berhasil lolos Dua ya, dari kalau nggak salah tekanan ya? tersebut. 2 save ya. Satu. Satu lagi miring. Oh miring, Vital sampingnya miring. ya, sampingnya ya. Nah lo ngeliat gimana? Based on the game, Chevalier layak nggak menggantikan Gigi Donnarumma? Layak lumayan, cuman dia kemarin geter. Gol kedua tuh harusnya nggak gol. Ya. Harusnya gol kedua yang Kuti Romero itu harusnya nggak gol. Lepas kan dari tangannya dia. Lepas ya, sama pas penalti. BTW kalau kalian yang di sini Grom Boys, makanya lo pada tuh gue tuh suka live react bareng-bareng sama kalian lo guys kadang-kadang gitu. Cuman di tele di situ gue hampir nebak semua penaltinya PSG sama Spurs ya. Masa? Cek kalian di komen tolong dong please bantu gua hampir nebak semuanya. Gue cuma salah satu atau dua. Dari itu gue ketebak banget Chevalier bakal nepis tuh kelihatan. Di yang ketiga bolanya terlalu gampang ini. Cuman Chevalier ini prospek bagus. Ya, yang gue nggak tahu adalah Chevalier ini apakah tipikal
shot stopper yang bagus ya, karena kalau main di Champions League musim depan kita lihat gimana Donnarumma nge-save PSG itu juga berkali-kali di luar permainan PSG yang luar biasa. Nah, memang kalau dengan Sevilla ini akan ada perubahan permainan, mungkin bakal lebih sering main direct dengan long ball-nya. Tapi apakah dari sisi shot stopping-nya bakal semasif Donnarumma gitu? Kan kalau ketika ketemu tim-tim, ketemu Liverpool, ketemu Chelsea, ketemu Madrid, bakal gimana? Apakah dia akan jadi sosok yang kembali nge-save atau enggak? Itu yang Tapi dia kalau gue sih mental ya. Season lalu di itu gue nggak tahu tuh dia gimana di Lille jago banget. Ya memang dia Emang siapa Mainan Lille? juga di salah waktu satu- sebelum bilang jago banget dia. Iya sih mungkin ya. Cuma maksudnya gue ngerasa nggak mainnya kan kepotong cedera. Ada faktor cedera juga kan. Oh iya enggak, maksudnya di Lille juga jago banget. Justru di Milan juga jago gitu loh. Iya. Jago maksudnya gitu. Cuman kalau pemain kayak siapa Kluivert Chevalier, gue cuma lihat mental aja sih, bisa nggak jadi tim PSG yang abis Juara. treble dan lu harus mempertahankan itu, apakah lu bisa di situ? Itu jadi pertanyaan gue. dan apakah lo terbiasa jadi kiper Iya. yang tadinya lo selalu siap diserang? Iya. Ini momen-momen pas baru diserang. Ngerti nggak? Iya. Iya. Jadi yang terbiasa bola apapun ke gawang lo, ini bola-bola yang susah baru mau ke gawang lo. Iya. Kan dia kan mungkin nilai kemarin bagus karena diserang mulu. Iya. Cuman pas bola-bola susah kebobolan orang jadi nggak begitu peduli. Lagi Iya. nggak ngeh gitu kan. Iya. Shoot gitu. Nah ini lo ketemu PSG yang lo di PSG udah pasti defense semua cover lo tuh bagus semua. Iya. Nah lo tuh siap apa enggak di situ? Ya, Pas- ya mental sih kembali mental ya lagi. benar. Gue setuju di bagian mentalnya. Oke, dan itulah review Super Cup 2025. Kita langsung masuk aja ke Premier League Game Week 1. Ini dia. Premier League ini akan dibuka dengan laga pembuka klasik di Anfield antara Liverpool melawan Bournemouth. Liverpool tidak pernah terkalahkan setahu gue dari 2012 di Anfield sebagai laga pembuka, dan dia akan melawan Bournemouth, sebuah tim yang habis diperkosa di market Iya. transfer Ya, market iya. tahun ini. Digebukin. Bournemouth kehilangan Thank you. banyak sekali pemain kunci khusus lini belakang. Kepa kembali dari loan. Dean Huijsen ke Real Madrid, Zabarni ke PSG, Milos Kerkez ke Liverpool. Liverpool. Jadi banyak pengganti memang, ada Adrian Truffert, ada siapa? Semi. Diakite. Bafode Diakite. Tetap bukan level. Tapi apakah Andoni Iraola bisa meramu tim sekuat musim lalu? Belum lagi ada juga beberapa pemain kunci yang menurut gue sangat kunci ya. Kalau kita ngomongin Bournemouth, kita akan bicara soal Lewis Cook sama Ryan Christie. Yes. Itu dua nama inti yang nggak tergantikan. Dan satu lagi dong. Kalau kita nanya Semenyo. sama orang, nggak CDM selain Lewis Cook sama Christie di Bournemouth siapa nggak ada? Nggak ada, ini gitu doang. loh. Itu Ya, kunci ya, itu setuju, mereka, dan setuju. menurut yang gue baca, Lewis Cook dan Ryan Christie ini dalam proses penyembuhan sebuah cedera. Jadi Bournemouth akan start tanpa front back four-nya dia dan tanpa duo pivotnya mereka. Dan di Anfield ya. Dan di Anfield melawan the mighty Liverpool. reigning champion Liverpool yang baru saja mentransformasi timnya dengan transfer yang bombastis. Siapa saja? Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, siapa lagi? Hugo Ekitike, Gila. Dan baru saja Giovanni Leoni. join Serem dari sih. Parma, seorang back keturunan Italia. Gila. Yang ini gue bilang kan, ini menjadi kunci transfernya Liverpool di saat mereka melakukan transfer untuk defensive line mereka. BTW Giovanni Leoni ini malam pertamanya di Liverpool nginepnya sama Chiesa. Ya memang. Karena belum punya rumah. Nggak Italian- kapok. Italian Nggak connection. kapok Liverpool beli pemain Itali. Tapi dulu siapa sih? Semuanya gagal. Semuanya gagal. Chiesa, Balotelli, Aquilani, Iya, Chiesa. itu kan itu kan Iya. berdasarkan historis Nggak, gue agak iri aja harusnya ke Milan tuh Leon itu. Bagus loh nih. Bagus. Ya udah, sebelum kita mulai ke matchnya, apa yang lo tahu tentang Giovanni Leoni? Karena Musim, mungkin banyak musim nggak tahu, lalu gue di juga nggak kenal. Parma, dia salah satu defender yang Clearance cukup bagus. membuat perhatian. Salah satunya dia man marking Lukaku sampai nggak bisa gerak dalam satu match. Itu Oke. highlight di Itali. Lukaku yang gede, dia badannya nggak segede itu. Tapi 90 menit itu dikunci habis-habisan. Dan Gattuso baru ngejabat jadi pelatih Itali langsung manggil dia Giovanni Leoni. buat di timnas. Jadi emang ini komoditi menarik di Itali. Dan gua agak kaget Liverpool, wih, ngambilnya dia nih, padahal di Juve, Milan, Inter tuh lumayan rebutan lah. Gitu. Coba ya Liverpool masuk. Ya itu mitos ya, Chiesa, Aquilani gitu-gitu. Ya gue sih pengennya Ya sukses back ya. belum ada tapi ya kalau back. Dosena Italia bukan? Dosena enggak, bukan. Back bukan maksudnya bukan ya? Back Dosena baik. Siapa Costa?
Gitu. Pak Costa Chelsea, karena kan bahas Liverpool. Nah ini gimana kita Jadi ngelihat gitu. setelah kekalahan Liverpool di Community Shield melawan Crystal Palace, apakah ini mengganggu performa mereka di opening day? Belum lagi data mereka dari 2012 belum kalah di Anfield. Menurut kalian? Kalau gue pribadi ngerasa match ini Bournemouth nggak full tim kan? Enggak. Ya 2-1 lah atau 2 sama. Untuk Bournemouth. serius. Enggak sih. Aslinya kalau jujur enggak. Kalau prediksi asli gue 4-1. Gue ngerasa 4-1 untuk Liverpool. Tapi kebobolan. Pasti kebobolan pastilah. Oke. Yang kita lupa semua adalah Liverpool nggak bagus di saat lawan create chaos. Dia selalu nggak pernah comfortable di situ. Iya. Either pas dia lawan si Newcastle, either dia lawan Bournemouth juga kalah di kandang kan ya? Enggak ya? Nottingham di kalahnya tahun lalu ya? Itu juga Nottingham, ya. Itu juga seri bukan ya? Enggak yang Hudson doi. Oh iya benar. Bournemouth juga seri seingat gue. Iya. Bournemouth Ada seri juga. Enggak sempat kalah sekali. Iya. Setahu gue 2-0 dulu 2-1, gue lupa persisnya. Itu gue nonton tuh soalnya itu nobar. Yang seminya gol offside. Nah gue ngerasa kalau Iraola tetap dengan strateginya, karena kita tahu Arne Slot nggak bisa adaptability-nya nggak ada. Jadi kita ngelihat Liverpool ini ada kemungkinan kalahnya ada. Ya, semua ada lah. Iya, maksudnya ada lah, maksudnya ada, tapi bukan ada yang kayak misalnya Liverpool ketemu Asian All Star gitu. Kita kan juga tahu Liverpool pasti menang, tau gak? Walaupun ada kemungkinan Asian menang. Iya. Cuman maksudnya gue ngerasa di match kayak begini hati-hati aja sama Liverpool. Jangan terlalu complacent, dan gue berharap Arne Slot belajar dari kekalahannya di Community Shield kemarin. Ya, setuju. Karena goblok itu kemarin pas Community Shield. Menurut gue ini bodoh. Ini pelatih bodoh. Pas Community Shield kemarin nggak layak dibilang Harusnya champion. dari in-game manajemennya ya. Iya. Kita juga akan lihat besok Basya, kita akan lihat juga duo pivot Liverpool ini nggak akan sama karena Gravenberch katanya belum kembali pulih, dan kayaknya dipasang tetap antara Szoboszlai, Curtis Jones atau McAllister. Nah, lo ngelihat gimana nih? Absennya Gravenberch akan ngeganggu banget nggak seperti lawan Palace? Ya pasti ngeganggu karena gini, mengganggu banget atau enggak tuh agak sulit diprediksi ya, karena gue nggak kebayang Bournemouth tuh bakal gimana, karena pas kemarin main lawan MU tuh dia kacau banget mainnya. Yang gue terakhir matiin Bournemouth tuh saat Kacau MU, jelek atau bagus? menurut gue jelek banget Oh. pas yang lawan MU kemarin di preseason di Summer Series. Cuman yang lawannya MU jadi. Cuman gua nggak tahu Bournemouth tuh bakal gimana sekarang dengan pemain yang baru gitu. Cuman pasti bakal lebih nggak nyamannya ada karena nggak ada Gravenberch. Cuman menurut gua paling pas adalah kembali McAllister jadi nomor 6, karena nggak mungkin Endo tidak bisa mendistribusikan bola sebagus McAllister atau Gravenberch. Jadi McAllister nomor 6, dan di tengahnya menurut gua sih Szoboszlai dan si siapa Uritz. Jadi 3 pemain itu harus main bareng. Szoboszlai mungkin kemarin tuh ada beberapa fans Liverpool juga yang mendebatkan apakah Szoboszlai ini lebih ke 10 atau balik ke zaman Klopp yang dulu tuh di nomor 8 gitu. Kalau gue sih ngelihatnya lebih ke 8 aja ya, karena nomor 10 biarin Florian untuk berkreasi, Iyalah mahal. untuk ngeluarin sisi kreatifnya, tapi Szoboszlai harus ngimbangin McAllister di tengah. Harus jangan sampai McAllister nih ditinggalin sendiri di tengah. Ya walaupun mungkin karena kita lihat Kerkes sama Frimpong pasti overlap. Ini bukan tren yang dulu bisa main invert. Dan biasanya kalau Liverpool tuh kan pola kadang-kadang build up-nya juga Gravenberch ngebentuk 3 back di belakang sama Konate sama Van Dijk. Tapi sekarang dan nggak adanya Gravenberch pasti kan bakal 2 back itu gitu. Jadi gimana caranya ngebalance tengah tuh menurut gue paling pas adalah McAllister, Szoboszlai dan Florian. Oke. Tapi fun fact, Apa tuh? referee-nya Anthony Taylor. Ya, game gede. Iya. Game pembuka. VAR-nya Michael Oliver. Serius amat. Makanya game. agak random. Opening juga. soalnya. Opening. Craig Taylor. Nah, terus sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemain-pemain debutan ini yang kemarin baru saja masuk ke Liverpool dan bermain di Community Shield, Wirtz, Frimpong, Kerkes, bisa nggak nunjukin kualitas yang sama seperti di final kemarin? Harus. Wajib. Wajib lah. Nggak, Wajib lah. Bisa nggak? Bisa. Harus. Wirtz Bukan masalah bisa atau nggak, harus. Mau kapan lagi? Mau alasan masih game week 1? Enggak. Lu panas dari sini. Kan target juara. Ya lu panas semua dari sini nih, Ya. semua pemain nih. Cuman fun fact, ini gue bingung sedikit ya. Ini btw board kok hilang ya. Board taktik gue ada yang mau gue bahas di Liverpool. Jadi begini Liverpool nih. Kalau misalnya kita lihat sekarang Ini kembali. di gini ya. Lu merhatiin? Gitu ya. Nggak ada, hilang. Iya. Jadi sekarang geraknya midfield mereka ini nggak main segitiga mereka. Tapi definisi di saat lo megang bola di sini, itu tuh disamperin total.
disamperin sedekat itu untuk yang di samping-sampingnya tuh maju semua. Ya. Oke. Jadi misalnya yang megang Curtis, Sobosel tuh masuk. Sobosel bener-bener di depannya. Udah telat. Sobosel masuk ke depan mukanya. Terus sama dia tuh oper-oper yang lempar maju, baru dioper ke Wirtz. Wirtz itu di saat ntar kalau misalnya midfield si Bournemouth bisa megang, Liverpool hancur. Karena yang agak ditweak nggak Arne Slot nggak sebodoh itu ternyata. Maksudnya yang agak ditweak dari Arne Slot di season ini adalah permainan midfieldnya. Dia lebih pengen kadang-kadang main di tengah juga. Walaupun endingnya bakal dari samping, cuman proses tengahnya itu bagus banget. Di saat lo di situ di chaosin, lo hancur. Arne Slot bisa ada kemungkinan kalahnya dari situ. Liverpool. Karena dari preseason mereka seperti itu terus. Fokus lo midfield, Wirtz masuk, Wirtz sebentar ke kiri. Dari dua ini oper-operan dekat. Siapa yang akan ngisi space gitu kan? Itu pertanyaannya kan. Iya. Jadi space manajemennya di saat ada kebebasan dari 1 2 3 pemain meninggalkan areanya, siapa yang akan masuk ke dalam cover areanya. Betul. Dan ya bisa dibilang space manajemennya lah. Nah, iya. Yang akan jadi pertanyaan. Dan apa yang gue penasaran adalah gimana sekarang Salah tanpa THA, karena gini, THA tuh sangat vital banget buat statistiknya tuh atau statsnya Mo Salah. Terlepas dari Mo Salahnya luar biasa, brilliant, the best player in Premier League last season, tapi kita selalu lihat gimana tren itu ngasih umpan-umpan direct ke Salah, yang Salah touch-nya gila, bagus banget, habis itu dia langsung 1v1 goal. Sekarang kalau ngeliat Frimpong yang sering overlap ke kotak penalti, apakah mereka akan lebih memainkan close control di sisi kanan bersama Wirtz ngebentuk triangle, atau ada pemain lain, mungkin Van Dijk atau siapa, atau McAllister, yang jadi provider buat Mo Salah sekarang ketika main direct, ketika main long ball. Kan dulu tren itu dari zaman Jurgen Klopp yang manjain Mo Salah itu, kalau nggak tren, yang umpan dari kiri si Mane cross dari kiri gitu, atau Robertson dari sisi kiri. Nah sekarang gue penasaran, mekanismenya apa nih, tweaknya apa, gimana cara nge-provide Mo Salah tanpa adanya tren, dan dulu udah nggak ada Mane, udah nggak ada Robertson. Caranya gimana? Apakah fokus di Wirtz-nya atau fokus tadi di triangle sama Frimpongnya? Itu yang menarik ditonton. Triangle Frimpong nggak ada, gue ngeliat di preseason ini. Triangle Frimpong nggak ada sih, Mat. Soalnya Paling Frimpong, gue ngerasa dia pemain jagonya mentok. Asli, itu jago gue akuin banget, parah. Lu bisa obok-obok sampai golnya yang hoki banget lawan Palace itu. Enggak, walaupun golnya hoki ya. Iya. Nyampe ke dalamnya kan enggak ya. Itu keren banget. Nyampe ke dalamnya keren. Ya. Cuman nanti ngumpan ke gawang, ya kan. Ya. Nah, di situnya gue ngerasa sekarang Muhammad Salah bukan jadi tumpuannya lagi. Arne Slot season lalu kenapa tumpuannya Muhammad Salah? Simple. Ya gue gak punya pemain yang gue mau. Sekarang dia udah datengin Wirtz, dia udah datengin Itik-Itik, dia udah datengin Milos Kerkez, maksudnya udah datengin pemain ini semua buat lepas bebannya Muhammad Salah. Muhammad Salah fokusnya sekarang adalah untuk jadi second option, tap in kalau nggak. The second option. Tapi Asis menurut gue Asis bakal terbang Salah sih. Asis bakal terbang. Ya, itu menurut gue Wirtz malah. Gue ngeliat Wirtz, gue ngeliat Frimpong itu dua yang bakal jauh lebih tinggi untuk conversionnya, GA-nya dibanding Muhammad Salah. Atau plot twistnya mungkin Milos Kerkez yang tiba-tiba jadi Superman di antara. Ini gue baru dapat update. Emang belum. Gravenberch ternyata bukan cedera, salah. Tadi salah ngomong gue, jadi ban akumulasi. Oh, kenapa? Dari red card. Game terakhir deh. Dia pas salto buka celana. Pokoknya bukan karena cedera ya guys. Dan tadi udah kita bahas kalau debutan pemain-pemain original yang dibawa sama Slot akan menjadi semacam diversifikasi atau variasi daripada permainan Slot yang tidak tertumpu pada Mo Salah. Lanjut kita ke game selanjutnya. Ada game besar juga, pertarungan antara bukan Big Four ya. Bukan tim Big Four, antara Aston Villa melawan Newcastle. Aston Villa yang cenderung dalam transfer window cukup kalem dan fokus kepada skuad utamanya. Tidak banyak membawa pemain, hanya satu striker. Gue lupa namanya siapa. Pokoknya beli satu striker. Di sisi lain Newcastle gagal total atau gatot di bursa transfer. Banyak ditolak oleh banyak klub dan akan ditinggalkan oleh Isak sebagai patronnya. Nah, kalian lihat gimana nih? Walaupun mereka baru datengin Jacob Ramsey ya, tapi masalahnya sekarang kan kalau nggak ada Isak, lu mau mainin siapa? Wilson juga nggak ada kan? Kalau Wilson siapa satu lagi? Strikernya siapa satu lagi? William Osula itu anak kecil 18 tahun, nggak akan bisa nggantiin Isak. Ngerti gak sih? Di game week pertama lu gak punya striker, lu akan dipaksa memakai Gordon,
di tengah, Elanga. di kanan Elanga, Di di kiri Elanga, di Jacob kanan Murphy. Barnes. Oh, Jacob Murphy. Iya, artinya nggak ada proper number 9 di sana gitu loh. Di sisi lain, kalau kita lihat Aston Villa so far so good karena pramusimnya menang semua. 4-0 lawan Roma, 2-0 lawan Villarreal gitu loh. Kalian gimana ngelihatnya di Villa Park? Gue sih Villa total ya. Villa Gue total. melihat Gua ngeliat ini tahun flopnya Newcastle. Ya setuju. Dan ini akan pemecatan Eddie Howe. Iya. Karena dia udah nggak ada taring lagi. Walaupun bukan salah Eddie Howe ya. Iya. Ini project Newcastle ini sudah gatot dari Nggak ada dasar investasi ini udah nggak jelas gitu, nggak ada pengembangan akademi, nggak ada pengembangan stadion, nggak ada pemain yang dibeli nggak juga bikin profile. Walaupun film. training ground katanya direnovasi, Ya, training emang ground. nggak begitu. Oh, training ground bener. Training ground direnovasi. Nggak bikin filosofi sepak bola atau filosofi klub bola. Kan ada filosofi bermain, ada filosofi membangun klub kan. Ya. Contoh filosofi membangun klub tuh kayak apa sih? Kayak Chelsea. Oke, filosofinya adalah bangun klub dengan anak-anak muda di bawah umur 25 dengan jam terbang tinggi, kontrak panjang, dan pertahankan mereka minimal 5 tahun untuk membangun sebuah squad yang bisa memiliki konsistensi. Itu kan filosofi kan. Yeah. Nah, dan Newcastle ini nggak jelas gitu. Jadi by essence, dari esensinya Newcastle ini udah gatot sebenarnya gitu loh. Iya. Ya, jadi Sebenarnya gimana? filosofinya Ini Gatot ini gagal apa ya? gagal total. Astagfirullahaladzim. Gil. Itu sensor Gil ya. Gak usah Gil. Sensor Gil, mohon Gil, mohon. Ente lupa. Ente lupa kalau nyusahin editor itu hukumnya masuk neraka. Walaupun mereka baru saja mengangkat piala Carabao. Iya. Sejak 70 tahun gak punya Iya. piala. Bukannya mendapat angin segar, malah mendapatkan Petaka. Sebenarnya Angin filosofinya Newcastle adalah yang penting pemain itu bisa main MMA ya. Pokoknya mainnya bisa bertarung, Iya. punya body balance yang ini lo dibeli Iya. gitu loh. Tapi gue ngelihat, Habis sih gue sih. gue agak kurang setuju kalau bilang Newcastle bakal flop season ini ya. Gue ngerasa Eddie Howe tuh manajer yang mungkin template ya, manajer Inggris tapi yang lebih modern. Kalau dulu kita punya Sam Allardyce, Iya. Alan Pardew, dan lain-lain. Tapi ini Eddie Howe ini ngebawa nama manajer Inggris ini to whole new level dengan sistem yang lebih modern, tapi tanpa meninggalkan Barclays klasiknya Oh, gitu iya, loh. Dan gue ngerasa Newcastle akan jadi tetap tim yang physical, tim yang bermain direct, tim yang punya kemampuan mencetak gol. Dia Elanga tuh walaupun tidak bisa menggantikan Isak, tapi dia ngebawa seenggaknya setengah golnya Isak. Itu menurut Elanga. Agak. Elanga berapa kemarin golnya? Kemarin dia trio loh, Mat, ingetin. Trio iya, sekarang pasti juga menurut gua dengan sistem yang sama kan Newcastle bedanya sama Forest cuman formasinya, tapi cara mainnya kurang lebih direct juga. Enggak lah, lu jangan lupa Gitu. kemarin itu sosok Isak itu bukan hanya sebagai goal getter. Iya. Isak itu Isak itu pusat daripada permainan Newcastle. Iya, Dia provider juga, dia yang cetak gol juga. Pemain sekelas Jacob Murphy bisa produktif di bawah Iya. Isak. Iya. Jadi dengan dibuangnya Isak lalu masuk ke Elanga sebagai runner, sebagai goal getter yang bermain dengan sistem mengandalkan ruang lari, gue ngerasa itu nggak bijaksana sih lu bilang. Artinya bisa setengah dikasih sama Elanga. Ini akan menjadi Secara produktivitas gue yakin bisa seperti itu. Nah sekarang siapa yang akan provide Elanga? lo enggak ya provide Elanga gini loh. Pasti kan Eddie Howe tahu nih squad yang dia punya sekarang apa. Kalau kita ngomongin Isak juga, Isak belum tentu keluar juga. Dia masih Iya. enggan bermain. Fix nggak main game Tapi Udah pindah rumah. Dia enggan bermain, tapi selama Newcastle tidak mendapatkan penggantinya, Newcastle nggak akan keluar. Tapi dia Isak nggak nggak akan akan main keluar, juga. nggak akan main itu another story lah, lain cerita. Itu rugi di Isaknya, Ya, karena dia setuju. nggak bermain kompetitif sama berminggu-minggu. Ujung-ujungnya dia pasti bakal mau main juga. Ini sama kayak ininya Garnacho ke Amorim. Gue nggak akan main lagi di enggak kalau Premier League. Garnacho fix. Iya, tapi menurut gua dengan musim depan tahun depan ada World Cup apa segala macam, dia pasti mau jaga kebugarannya. Nggak mungkin dia pasti bakal luluh juga kalau transfer Bukan selesai. masalahnya mau atau nggak menerima. Nah, Gue nggak betul. tahu Nah, secara kontrak ya. masalah tergantung sekarang apakah dia bisa dapat pengganti apa enggak. Kalau dia bisa dapat pengganti, misalnya nama kayak Watkins dia incerkan atau nama-nama lain, baru mungkin Isak akan dijual. Nah, balik lagi tadi Elanganya ke Elanga dan pemain Newcastle, gue yakin Eddie Howe akan adaptasi. Oke, dia kehilangan sangat besar dengan Isak, tapi dia bisa memaksimalkan skuad yang ada. Jacob Ramsey juga kalau ngeliat cara main dia tipikal box to box yang masuk ke box bisa menghadirkan gol. Itu bisa jadi pengganti juga. Maksudnya pengganti golnya ya, bukan cara mainnya ya. Golnya. Jadi apakah Newcastle akan flop? Mungkin turun peringkat iya, tapi menurut gue nggak akan flop. Itu. Ya, maksud gue by definisi gue flop adalah
trajektorinya Newcastle ini sangat lambat sebagai tim yang diinvest gede-gedean. Nah, ini sekarang di tahun ini akan menjadi tahun di mana performanya menurun, makanya gue bilang flop. Maksud oleh kan harusnya kan nanjak gini kan. Ini akan turun Mungkin gitu loh. menurun mungkin ya, tapi gua kalau flop itu kan jatuh terjun kayak misalkan kayak Spurs turun kayak ini. Kalau definisi gua flop gitu ya. Gue flop ini setelah mendapatkan piala sehabis 70 tahun, punya pola permainan yang clear dari Alexander Isak. Tiba-tiba karena 1-2 hal mereka harus bubar aja nih tim gitu loh. Dan mereka harus rebuild gitu loh. Dan tadi sebagai konteks, kenapa gue bilang nggak akan digantikan? Bayangin aja, golnya Isak tuh 23. Elanga cuma 6. Dan XG-nya Mat, sejauh apa? XG-nya Isak itu 20,4. Di saat Elanga cuma 4,4 gitu. Jadi gue nggak ngerasa Elanga ini direct replacement-nya atau malah bisa mengakomodir gitu. Elanga di Nottingham Forest itu adalah pelengkap, dan jadi anggapannya gini, kalau misalnya lo ngelihat, kalau lo tahu Domingos, Elanga nih Cuevo. Pelengkap aja. Apaan nih? Nggak tahu gua. Mereka pasti tahu lah. Iya. Insya Allah lo pada tahu. Maksudnya mereka dia tuh pelengkap doang, nggak begitu role dia tuh nggak yang sesignifikan itu. Segi mental juga pasti kena Newcastle menurut gua. Kuncinya gimana nya Eddie Howe? Eddie Howe deg-degan loh. Banget. Udah tahun keberapa? Tahun ketiga, tahun keempat? Ya walaupun Eddie Howe ini bukan orang yang kayak taktik loh. Iya. Eddie Howe season lalu, di pertengahan season lalu hancur loh Newcastle. Newcastle season lalu hancur banget, mereka kan baliknya kan di 1-0 tiba-tiba bisa main lagi. Iya. Baru mereka, gitu. Cuman aslinya maksudnya Eddie Howe kalau emang mau survive ntar lawan Aston Villa harus bisa ngandelin sayap nih. Situnya gue setuju tuh. Harus bisa main ngandelin sayap, model-model kayak PSG. Lo nggak apa-apa nggak punya striker. Sayap lu kencang, lu pakai Elanga. Tapi jangan lupa Luis Hall cedera. Itu bekat. Jadi dia harus pakai Livramento di kiri dan Trippier di kanan. Dan mereka baru beli Malik Thiaw. Iya, Thiaw kan center back. Center back ya, untuk nambah amunisi tengah juga. Bagus. Iya, cuma kan bagus banget. Iya, Malik Thiaw do the job deh. Iya. Malik Thiaw tuh do the job aja. Bukan sebagai replacement. Wah, ini iya, kayak Botman gitu. Kalau Botman kan kualitas. Game week 1 lo hilang Isak, menurut gue bakal berasa banget. Dan Eddie Howe gue percaya gue nggak tahu ya. Iya. Gue nggak tahu apakah Isak ini akan diterima untuk kembali lagi. Karena kan yang gue baca tuh agennya juga bermasalah ya. Agennya nge-hold nggak mau bertahan satu sisi. Cuman ya ini kuat-kuatan antara pelatih, pemilik sama si pemain. Karena tuh kalau kita berapa tahun lalu kayak Adrian Rabiot tuh di-ban kan, dibekuin sama PSG gitu loh, karena dia indisipliner, ya udah lu nggak usah main. Dan gue dengar baru aja semalam dari source yang baru saja lo kasih tahu gue, udah ada bid dari Liverpool 120 plus 5 dan tidak ditolak sementara sama Newcastle. Jadi kita bisa melihat progresi transfernya di beberapa hari ke depan. Ini Newcastle selalu clear. Kalau dia, menurut gua ya, POV Newcastle selalu clear. Selama dia dapat pengganti, Isak akan dilepas. Makanya dia ngincer Sesko habis-habisan, nggak dapet. Ngincer ini nggak dapet. Masalahnya yang masalah itu di situ. Dibilang Gatot, dibilang flop tuh cukup sebenarnya. Gatot Tatus Rondo iya. Cuman gua nggak tahu kenapa feeling gua Eddie Howe ini menurut gue tuh bukan manajer, dia mungkin manajeran template, tapi dia bukan manajer, dia tuh tipikal manajer yang bisa memaksimalkan resource yang ada. Itu kelihatan dari zaman dia di Bournemouth. Dia tuh bisa, dia tuh pasti find a way untuk nge-tweak tim ini tuh gimana. Karena kalau kita forwardin ya, oke, nggak ada Isak, Gordon, Barnes, Elanga, Osula, Jacob Murphy ini maksud gue bukan mewah, tapi enggak loh. Osula hapus. Enggak, Osula hapus. Enggak loh, enggak. Kalau lu ngomongin Jacob Murphy, mungkin dia GA-nya nggak tinggi, tapi dia sangat berperan besar juga sama Isak musim lalu. Dia provider ke Isak juga season lalu. Enggak, lo kan tadi ini 5 jadi satu kategori kan? Ada Gordon. Enggak mungkin dia satu kategori sama Gordon. Gue nyebutin forwardnya mereka. Gue nggak dikategorikan, tapi gue nyebutin 5 forward mereka. Itu 5 forward yang menurut gue mumpuni untuk bisa masih stay di top 7. Cuman kan kembali gitu ya, di top 7. Kembali ekspektasi pemilik ya, apakah dia terima gitu dengan keadaan kayak gini. Karena kan dengan Isak situasi kayak gini, menurut gue manajer punya tanggung jawab. Mungkin teman-teman fans Newcastle lebih paham kali. Coba Tapi deh. yang terjadi adalah kalau nggak salah tuh karena CEO-nya itu semenjak investasi Saudi itu dari PIF itu CEO-nya masih pakai yang orang Inggris tuh, yang perempuan. Yang enggak, Amanda tuh Saudi udah keluar deh. Nah, baru akhirnya keluar tahun lalu. Jadi mungkin udah waktunya Newcastle harus dibangun dengan suatu profesional, tim yang dibangun oleh profesional yang benar-benar ngerti
cara membangun klub modern gitu. Iya. Mungkin kayak gitu. Ya, Udah, sih lah kita lihat. Ambil ini lagi dan Lansford. hancur. Kan dia 26 dia Bekasi Wesel kan? Iya. Oke, kita langsung ke game selanjutnya. Kita bahas lagi Thomas Frank di sini akan ketemu sama Burnley-nya Steve Parker. Scott Parker. Pelatihan disukai sama Karim. Rim, lo liatin gimana Rim? Thomas Frank melawan Scott Parker. Gue nggak ngeliat dengan segernya ya. Spurs ini tim yang selalu punya momen manager bounce gitu. Dan gue ngerasa ini masih honeymoon periodnya. Yes. They are very strong. Yes. Kita lihat lawan PSG kayak apa. Really? The way they tackle, the way they move themselves, keren banget. I know. Burnley di sisi lain tidak banyak perubahan, tidak banyak lakukan transaksi besar. Ada beberapa pemain yang mungkin kalian gak ngerti kalau gue bacain juga. Ada Marcus Edwards, Jadon Anthony, Bashir Humphries, dan Zion Fleming. Jago semua itu. Kurang lebih hanya spend 40 juta dalam transfer. Jadi Walker gratis. Ada Walker gratis ya. Gimana nih? Cepet aja, bisa nggak Scott Parker menanggulangi Thomas Frank? Menurut gue Scott Parker akan jadi manajer pertama yang dipecat. Menurut gue. Yeah. Ini orang definisi pelatih degradasi, tapi kalau udah nyampe championship promosi lagi sama tim baru. Ya kayak company aja waktu itu. Yo aja udah. Ya, gitu aja dah. Gue ngerasa jujur kalau di ini ya kalah, pasti kalah. Gue ngerasa kalah ya. Burnley kalah. Cuman bakal lo ngeliat di match itu pemain-pemain yang ternyata jago. Kayak ada di Burnley yaitu Mike Trezor Burnley ini salah satu hidden gem banget nih, main jago banget. Mike Trezor Burnley, sumpah. Siapa? Nggak tahu. GTA Trevor. Mike Trezor digadang-gadang nih bakal jadi the next big thing. Next Bruno. Apa di posisi gue nggak tahu posisinya. Mudah lah kayaknya. Kayaknya bukan tugas berat Thomas Frank sih. Sumpah. Kudus akan 2 gol lah minimal. Cuman emang Oke, kita prediksi deh. Kita tahu lah semuanya ke arah Kudus sih. Ke arah Spurs ya. Karena udah obvious lah. Di atas kertas seperti itu. Kita prediksi aja setup-nya. Apakah 5-3-2 lagi? Gue tetap Apakah berbeda? kayak sama 5-3-2. ya. Kayak Gue sama. 5-3-2. If it ain't broke, don't fix it. Danso, Van, Romero. sama Kapten Cuti Romero. Danso nih kayak Arhan loh lamparnya. Oh iya. Kalau jauh sumpah. Jadi tengah ada Danso, Van de Ven, Cuti Romero. Backnya Vicario. Nice. Kipernya. Oh, backnya lagi. Kipernya Vicario. Kanan Poro. Yes. Kiri bukan Udogi, Spence. Ya mungkin trio tengahnya yang berubah mungkin Palinya tengahnya. kayaknya pivotal nih. Iya. Gue ngeliat kayaknya Palinya akan menjadi kunci permainan Thomas Frank nih. Bisa mah cabut lagi. Seorang yang benar-benar jangkar, orang yang akan memfilter bola dari lini kedua ke lini pertamanya. Betul. Si Spurs gitu. Terus ditemani sama Sar. Satu lagi siapa? Paling tengahnya gue yakin sih mereka nggak bakal main 3 CDM kayak kemarin ya. Mungkin satunya bakal lebih forward, entah mungkin Kudus di tengah atau Kulu tengah. atau Kulu tengah atau nggak tahu, pokoknya Kulu cedera. Medicine cedera gak sih? Cedera sampai akhir musim. ACL deh. Satu musim. Kulu cedera, Madison cedera. Mungkin Kudus dari tengah, habis itu kanannya mungkin balik lagi ke Brennan atau siapa. Kayak kalau main 3 CDM ngelawan Burnley itu agak kurang kreatif aja sih menurut gue. Dan yang kurang dari timnya Thomas Frank itu orang pemain nomor 10 kayaknya nggak ada nih. Dengan nggak ada Madison sama Kulu nih. Makanya mereka nggak punya nih. mengincar Eze juga mereka nih. Bahaya nih Arsenal cepat beli dong, kalau nggak disikat nih. Jadi mereka gue rasa kayaknya Savinho. bakal Gundo kayaknya bakal 5-3-2 ya kalau Iya. gue. Karena mereka Makanya juga the worst kan mereka maksud mau gua. taruh pemain between the lines, pemain yang karakter nomor 10 antara gelandang dan penyerang juga nggak ada profilnya. Siapa yang bisa bermain di situ gitu loh. Jadi kayak tetap 5-3-2 dengan Kudus sama Richarlison. Cuman kayak gak ngebantai. Feeling gua 2-0 3-1. Ya masalahnya kemarin mereka excel, ini juga sedikit dari perspektif lain ya. Mereka excel lawan PSG karena mereka melakukan metode bertahan dan bermain direct. Di saat ini Burnley yang bakal duduk, ini Burnley yang bakal low block. Lo gimana bongkar Burnley-nya gitu loh. Spurs yang keluar tuh kelihatan pas preseason lawan Newcastle waktu itu, kalau nggak salah di Hong Kong tuh. Menurut gua pas mereka bermain front foot tuh masih belum terlalu rapi, masih banyak gap-gap yang bisa diekspos sama forward lawan gitu. Jadi menurut gua mereka harus balance aja sih. Jadi jangan terlalu defensif, jangan terlalu front foot, tapi maksimalin momen aja kapan lo harus front foot, kapan harus defense. Karena Burnley ini emang secara squad nggak mewah, tapi kalau ngomong manajer di Scott Parker ya meskipun dia manajer yang gue yakin bakal dipecat pertama, tapi dia tipikal manajer yang passionate. Dia manajer yang passionate itu dibawa ke lapangan ke pemain, dan pemain itu bakal 100% lebih ekstra daripada
sebelumnya gitu. Ya, ya. Jadi tipikal Oke. gitu kalau Oke guys, mampukah Thomas Frank mendapatkan 3 poin pertamanya? Kita pantau bersama-sama. Kita lanjut ke game selanjutnya. Ada Wolverhampton Wanderers melawan Manchester City di Molineux Stadium. Wolverhampton, tim yang dengan pramusim tanpa kemenangan, 3 game 3 kekalahan melawan Lens, Girona dan Celta Vigo. Kehilangan beberapa pemain kunci seperti Matheus Cunha, Ait Nouri dan digantikan oleh beberapa pemain yang cukup baik. Tapi satu orang yang gue tahu cukup baik itu John Arias dari Fluminense, karena gue nonton dia di CWC. Itu bagus, orang Kolombia. Sisanya adalah mempermanenkan Strand Larsen yang kemarin loan dari Celta Vigo. Betul. Lalu membawa seorang bek kiri bernama David Moller-Wolf. Ini kita belum kenal, kita lihat bersama-sama. Di sisi lain Manchester City hadir dengan ambisi mempertahankan gelar dari pramusim mengambil gelar. Kok mempertahankan? Papai. Tolong komen di Hadir dengan ambisi merebut kembali gelar dari Liverpool. Dari pramusim mereka meraih kemenangan atas Palermo walaupun kalah dengan Al Hilal di CWC. Mereka juga diinjek oleh beberapa pemain hebat. Siapa sih? Pemain yang bisa diandalkan di setiap posisinya. Ada Reinders, Cherki, Trafford, dan Ait Nouri. Nanti kalian ngeliatnya gimana nih? Apakah Ait Nouri kembali ke Molineux Stadium dan akan memberikan mimpi buruk untuk Wolves? Bantai sih ini. Wah, Menurut gua bantai. Wolves salah satu tim yang akan degradasi. Iya. Bantai ini sih. Bantai ini. Bantai Ini. Haaland. Bayangin hat-trick. Wolves kehilangan Cunha sama Ait Nouri mau jadi apa? Itu dia. Musim lalu kan hampir Iya. ya terseok-seok gitu kan. Iya. Ya, cuma Musim ini kemarin udah- peringkat 16. Ini waktu yang udahlah kayaknya nggak perlu panjang. Ait Nouri akan starting, akan bermain bagus, udah pasti clean sheet City menurut gua. Haaland minimal 2 gol karena Haaland di 3 pertandingan pembuka Premier League di sini itu selalu mencetak gol. Bahkan ya sempat hat-trick, brace, kayaknya dia akan meneruskan. Hat-trick. Gila. Ya itu yang pertama kan, hat-trick, brace. Ya ini mudah lah City. Mungkin Marmos, Cherki, Foden akan di line up. Gue yang satu aja deh. Boleh. Kiper. Siapa yang starting? Ederson? Yakin? Bukan Trafford. Enggak. Enggak, Ederson. Ederson udah deal, so nggak mungkin. Ederson udah deal kok sama Gala. Mana Udah gitu. kontrak. Kalau Trafford nih yang mana? kalau Ederson deal sama Gala, Donnarumma udah datang. Enggak, gini sebentar. Maksud gue gini. Pep ini kan pelatih yang selalu nyaman memiliki 2 kiper. Betul. Bukan kiper cadangan ya, tapi Betul. 2 kiper. Dua gitu kiper loh. yang bagus, Dan ya. beli Trafford ini tujuannya bukan jadi cadangan, Betul. tapi menjadi salah satu dari 2 kiper. Betul. Daripada dia mempersiapkan game pertama dengan Ederson yang mana kemungkinan besar cabut, mendingan masang Trafford. Gimana ini bisa apa ya? Confident boost. Iya, confidence buat si Trafford nih gitu loh. Gue nggak ngelihat alasan kenapa Ederson harus dipakai sih Betul. kalau emang mau cabut gitu. Nah itu dia makanya. Trafford menurut gue layak parah untuk masuk. Oh layak. Cuma kan posisinya sekarang City punya 3 kiper bagus. Maksudnya bukan kiper yang camat, ngerti gak lo? Betul. Ya, Ortega bukan kiper camat. bukan, betul. Jadi sebenarnya dibagi sih Camat kayak cadangan mati ya, 30 gitu loh. Bisa tiba-tiba Ortega atau bisa ya udah gue mumpung masih ada Ederson, yang kiper pilihan utama gue pakai. Oke. Ya atau tadi kata Ole buat dari awal sekalian pakai si Trafford. karena Ederson tuh mau pindah. Iya, Tapi soal deal itu belum. Ya. Belum ada. Ya. Kan yang jadi saga kenapa Donnarumma-nya belum, tunggu Ederson nih. Jadi Ya. satu gol tep langsung masuk. Oke. Gitu. Jadi masih nego, maksudnya City tuh masih nego sama Galatasaray soal Ederson tuh belum tutup. Nah, jadi pertanyaan gue mungkin yang bisa dijawab sama kalian juga adalah siapa sih sebenarnya duet center back terbaiknya City yang dipercaya sama Pep, karena ini nggak pernah jelas dari musim Jujur, ke ini musim gue gitu. bingung. Iya kan? Ya kalau Karena dulu Gvardiol menjadi part of the story karena dia bisa main di kiri, bisa main tengah. Betul. Tapi sekarang kiri sudah ada Ait Nouri. kalau Iya kan? betul Berarti kan Gvardiol di tengah. di tengah. Nah. Masalahnya di tengah masih ada beberapa nama besar. Gvardiol, Akanji, Ake, Ruben Ya. Dias. Dias, 4 lah paling tidak. Gue Abdul Dari gue tambahin Kusanov 5. Gua dulu Nah, ngasih dari sedikit 5 ya. ini Iya. sebenarnya siapa sih yang terbaik, 2 yang terbaik gitu? dari gue sedikit ya. Kalau 2 musim terakhir mereka kan silih berganti cedera. Ya. Akanji dia sama Ake itu muter cederanya sama Stones. Oh, belum Stones. 6. Ya 6. Jadi Belum tuh Stones. muter gitu le. Muter. Makanya kan lu gak pernah lihat line up yang pas di CB-nya. Betul. Selalu ganti. Dan Sekarang itu mungkin menurut gua itu menjadi salah satu faktor kenapa City musim lalu iya, susah karena ya dalam antisipasi transisi serangan musuh. setuju. Gitu loh. Itu setuju. Karena gua. mungkin secara chemistry nggak ada yang kelok. Setuju. Gitu. Tapi kalau dari
gue baca maksudnya City ya A1 City lah. Itu dia sama Gvardiol. Oke. Dia udah tuh. Itu pecah. Emang dia. Gua ngeliat juga itu dua. Karena dua-duanya fully fit ya 100% ya. Ya. Gitu. Jadi memang udah gue banyak baca yang mereka berdua nih nanti nih bakal jadi pilar utama di expect mereka akan start besok berdua. Yes. Oke. Harus. Dan gue emang yang terbaik itu sih. Harus dua yang terbaik. Apalagi gitu. sekarang udah punya Ed Nuri. Nah, Iya. Nuri juga sering overlap ke depan. Berapa momen Gvardiol bisa ngelebar nge-occupy juga. Iya, Mateus sisinya Nunes. ini. Terus ada Nunes. Jadi mungkin back terbaik ya Ed Nuri, Gvardiol, Iya. Diaz, Jadi Nunes. Kalau kita bicara bek kanan antara Mateus Nunes sama Rico Lewis. Nunes sih. lah. Lebih ke Nunes sih. Karena Nunes ya? Rico Lewis diberi kesempatan, tapi nggak works. Nunes itu bagus banget di kanan. Dari 10 pertandingan terakhir kemarin tuh Premier League gila, bagusnya gila-gilaan, di CWC bagus banget. Ya. Makanya Pep Guardiola stop beli bek kanan. Tadi kan mau beli Mau beli Livramento tadi. Livramento atau Cambiaso. Iya, Tapi Cambiaso, begitu yang dia tahu. ngelihat progresnya Nunes bagus banget, nggak usah, lu aja. Ya. Sempat mau ngebit Dalot deh. Sekarang kita bahas mungkin ke trio gelandangnya juga. Ini biasa bermain dengan 4-3-3. Rodri nggak main ya? Rodri nggak main. Biasa yang punya posisi mati, posisi permanen tuh hanya Rodri kan. Dan KDB aja tahun lalu udah nggak mati posisinya, udah nggak permanen. Betul. Tahun ini Rodri masih cedera nih posisinya. Siapa sih sebenarnya 3 terbaiknya gitu? Claudio Echeverri. Ini 3 tengah atau mana? Tiga tengah. Menurut gua nomor 6 Reinders. Reinders. Sementara ini karena Reinders lebih versatile kali ya. Reinders. Iya, Reinders tuh lebih versatile. Dia Dia bisa 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 main di 6. Dibilang Jadi menurut gua 6, 8, 10. dibandingkan Kovacic, Iya. tapi gini loh, kalau lu mau maksimalin Reinders di box, maka mau nggak mau lu main Kovacic. Cuma gua ngerasa Kovacic udah kayaknya masanya udah hampir habis ya, nggak, maksudnya bukan pemain tipikal yang bisa main tiap minggu gitu. Iya, iya. Jadi mungkin lu bisa coba Reinders untuk creativity di box, pasti depan ada Cherki Iya. atau sama Marmush juga bisa. Enggak, 3 itu ada Marmus. Enggak, bukan, maksudnya tadi gua ngomong creativity, kalau tiganya berarti Cherki, Reinders, satu lagi siapa? Bernardo Silva menurut gua. Bisa Nah, sih. petarung. Bisa. Nah, tengahnya siapa lagi? Gundogan, Nico Gonzalez. Kovacic. Atau benar atau Nico. Anda harus percaya Nico Gonzalez, Iya. Nico, Reinders, bener- Cherki. Iya. Karena Nico kan- benar-benar hot iya. di sini. Si Reinders bisa Tapi kalau kita main- ngomongin kedalaman squad, ini tim gila loh. ke dalam. Boleh juga ya. Parah loh. Tengahnya numpuk. Makanya Tengah agak numpuk. serem juga. Bisa Kan ada gue Nico bilang Orelli. kalau ini tim Apek, iya. dapat kliknya, dapat pakemnya lagi, ini tim serem loh. Serem. Gua sampai lupa sama Nico tadi. Menurut gua seremnya ini tim walaupun squad DP ini adalah Pep Guardiola mau bawanya pakai taktik apa. Ya. Bukan gua ngejakin Pep Guardiola, cuma maksudnya kita lihat aja. Pep Guardiola kan ada kemungkinan, ada kelihatan, oh ada yang mau diganti nih sama Pep nih. Apakah work season depan? Itu yang gua kepo di situnya aja. Ya. Makanya gua nggak berani naruh City untuk terlalu OP di season depan. Karena lo masih wait and see lah. Nah, Iya. yang mau diganti itu kan dengan kehadiran Pep Linders itu kan. Kalau lu lihat video-video trainingnya itu banyak kayak kita dikasih bocoran lah gimana Linders tuh pingin pemain lebih cepat, lebih ini. Bahkan waktu itu kalau nggak salah di latihan tuh ada kayak rewardnya, kalau lu golin ini dapat apa, lu golin dapat apa gitu. Orang sampai disuruh dikejar anjing mereka latihannya. Oh, iya. Tapi ya gue expect City yang bakal lebih cepat sih, City yang bakal lebih direct ya, Lebih karena itu direct, mimpinya iya. Pep yang dia sudah utarakan dari musim Iya. lalu kalau dia mau bermain lebih direct. Iya. Jadi ball possessionnya itu sedikit dikurangi, tapi lebih banyak efisiensi, lebih banyak produktivitas dalam shoot atau dalam chance gitu. Nah, yang terakhir jadi pertanyaan gue, left wing ini pertanyaan pribadi ya, left wing permanen di Marmus ya? Iya. Enggak sih, kayaknya Permanen tetap Doku Enggak, sih. Marmus. Masih Marmus ya? Marmus itu udah di set piece-nya City loh. Iya. Jago banget Jadi orang itu. udah pasti dia bakal ada satu tempat. Tapi tepatnya adalah pasti dia kalau nggak di SS posisinya hal. Gue nggak ngelihat Pep akan merubah dari Doku ya. Gue nggak tahu kenapa ya. Marmus jelas pemain yang lebih bagus. Cuman Pep ini Untuk caranya gini. iya tergila-gila sama mungkin Doku. untuk Apalagi ada di pinggir. Iya. Terus winger yang bisa 1v1. Apalagi ada Ait Apakah Nuri Marmus sekarang. cocok? Ait Nuri kan kalau lihat sedikit bocoran juga di CWC tuh yang lawan siapa yang awal tuh yang gimana kombinasi Ait Nuri Iya, sama Doku. Gue nggak ngeliat Pep akan cadangin Doku sih. Walaupun Marmus pemain yang Mungkin lebih baik. potensi- Ya berarti bukan Cherki yang main. Berarti Marmus. Bisa jadi apalagi Cherki Iyalah, juga dia dimarahin bisa. mulu. Cherki sama Marmus pasti masih Marmus lah. Cherki baru dapat nomor 10 loh. Main. Tapi dimarahin mulu. Terlalu saat cepat dia. sih menurut Main. gue. Terlalu cepat itu. Apa? Terlalu cepat dapat nomor 10. Harusnya siapa dong? Harus 1 musim lagi. Enggak siapa, maksudnya nganggur nomor 10-nya? Ya biarin aja nganggur. Jangan lah.
Kan nggak boleh. Pep Guardiola Masa nggak boleh? Tahu gua ada aturan nomor itu. Yang nomor yang urutan itu nggak boleh. Iya. Tahu gua ya, coba cek deh. Tapi kita melupakan satu pemain loh. Pemain yang dibangga-banggakan Gundo, Phil Foden. Kemana nih? Di Oh iya, kanan, nggak di jadi kanan. omongan, nggak jadi omongan. Nggak jadi. Udah jadi winger lagi kan? Udah bukan topik sekarang. Nggak kan meroket MVP. Oke. Kita ke topik Kita ngomongin bukan selanjutnya. Saka lah sekarang. Ini pasti game akan dinikmati oleh City dan gue yakin City akan meraih 3 poin. Lanjut ke game yang cukup besar. Chelsea akan melawan Crystal Palace. Chelsea dengan lagi dalam form terbaiknya dalam 5 tahun terakhir, baru saja memenangkan Enggak di brief apa Conference League. enggak ada omongan form terbaik. Ya ini kan menurut gue. Baru saja memenangkan Conference League dan Club World Cup. Di pramusim juga tampil brilian, mengalahkan Leverkusen dan Milan, 2 kemenangan dari 2 pramusim. Dan cenderung tidak ada yang cedera, hanya Levi Colwill dan Lavia yang akan absen dari beberapa laga ke depan. Banyak pemain baru juga yang mengisi posisi-posisi krusial yang menjadi problem di musim lalu, khususnya di sisi serang. Ada Joao Pedro, Liam Delap, serta Estevao dan Jamie Gittens. Tapi sisi lain, Crystal Palace juga bukan tim kecil. Tahun lalu memenangkan FA dan baru saja mengurung tim Liverpool terbesar di di Community Shield 2025. Jadi menurut gue ini salah satu game one to watch ya. Nah mungkin gantian kali. Mungkin kayak tadi gue banyak nanya ke lu pada. Oh, kita yang nanya. Gue, Iya. iya. Kenapa Jadi gue aja yang jawab. Oke, gue nanya pertama ya. Kenapa Gittens dibesar-besarkan padahal itu pemain B aja menurut? Siapa yang bisa? Apa? Nggak ada. Barusan Enggak, gue belum menambah sisi serang. pemain krusial. Nggak ada krusial. Lu bilang yang memasukkan pemain Posisi krusial. krusial. Posisinya bukan pemainnya. Left wing itu kita nggak ada kan. Sancho cabut, Modric cabut. Terus kalau nggak ada orang, siapa yang main? Iya benar. Iya. Mau melintir kan. Posisinya krusial. Ya Kita kan nggak ada gua orang. memastikan, ya enggak? PD? Pede banget 3 poin. Yakin? Iya. Yakin. Mainnya di mana? Di bridge. Oh iyalah 3 poin lah. 3 poin gue. Gue mau nanya. Tapi Palace golin. main Palace di golin. bridge nih Clean apa? sheet, clean sheet gue yakin. Astagfirullahaladzim, Iya. Allah Fat. Yakin gue. Paule, Iya. ngaco. Iya. Paule. Chelsea dalam form terbaik dia. Udah, selama Palace abis Covid juga ini nih. terbaik. Iya, dibanding sama Chelsea beda kelas lah, Bro. Iya beda kelas emang, Peles. Iya. Peles menurut gue nih tim Dark Horse gue Peles aslinya. Gue nulisnya siapa ya Dark Horse gue? Gue Peles. Gue MU. Gue Dark Horse gue siapa? MU lah pasti. Cek. Nggak sambil gue nanya lu cek. Ini nggak usah penting. Gue mau nanya, gue masih penasaran komposisi front three-nya. Oh iya. Itu menurut gue apa? Front three-nya yang Maresca akan pakai. Ah, Dan gue yakin Oh iya benar. ini sudah dipakai di pramusim. Gue siapa? Dan gue yakin dipakai besok. Kiri Gittens, tengah Pedro JP, kanan Neto. Walaupun menurut gue jauh lebih bagus Estevao. Estevao daripada Neto. Sebagai Kenapa? bermain di right wing, 1v1, Oke. kreativitinya lebih bagus, Oh iya, crossingnya lebih main bagus, gila nih. jauh lebih bagus. Tapi memang belum waktunya buat Estevao untuk main mungkin. Jadi gue yakin besok Neto yang main di kanan. Dan berarti tengah Palmer tetap di tengah bersama Caicedo Menzo. Iya. Wah pecah. Hato balik ke tengah berarti ya? Masuk ke tengah. Hato cadangan. Gue yakin back four-nya adalah Cucurella, Tosin, Calobah, sama James. Tapi sayang banget tuh Hato itu kan tipikal midfield yang gue ngeliat tuh Hato tuh kayak Timber versi Iya, memang, sisi kiri. memang. Menurut gue akan tapi Hato ini punya physicality yang lebih Bagus, dari fisik bagus. lebih dari Timber menurut gue physicality-nya. Menurut gue sayang banget kalau Hato nggak dimainin sih. Menurut gue harusnya duet Chelsea itu sebenarnya kalau fully fit itu Hato dan Colwill. Seharusnya gue Enggak ngeliatnya. lah. Kan ada Cucurella gimana? Enggak, dua tengah. Lu Colwill kiri. Enggak, Hato itu kan dia majority main di kiri sebenarnya. Iya. Walaupun dia bisa main di tengah. Tapi di kondisi sekarang Chelsea Iya. belum beli center back Harusnya lagi. Hato yang main. Gue yakin Hato bakal main, harusnya tapi nggak di Hato game yang pertama. main. Tapi nggak di game pertama. Nggak di game pertama. Menurut gue harus berani sih Hato nih apa ya, ball playing center back sering Karena maju-maju ke Tosin sama depan. Calobah dua opsi yang walaupun tidak spesial, Udah tapi connect. dua posisi yang connect dan aman. Iya. Berarti main di aman, Main bukan di di aman. spekulasi nih Bukan, berarti. main di aman. Setuju kalau main di Kalau aman gue setuju. lebih prefer Hato. Ya seri lah match ini. Enggak lah, menang clean sheet Chelsea. Apa? Menang clean sheet. Ada seringnya. Lo lihat, enggak. Paule yakin. Kita lagi dalam form terbaik, Bro. Betul. Paule Nggak pasti ada, Bro. Paule pasti malam-malam sebelum tidur mikir kan. Apa? Ini bisa kalah. Enggak. Sampai. Nah terus ngomongin Palace ya, Palace-nya. Ayo Paule. Nggak bisa. Ayo Paule. Nggak bisa menang. Ngomongin Palace. Enggak, walaupun menurut gue Chelsea menang ya. Orang gue pengen kan Chelsea menang Premier League. Iya.
ngomongin Gimana Pak Ole? Lu perhatiin loh. Ada nanya yang bagus. Ayo, dong. makanya Gitu gua mau mulu. nanya tadi. Masa nanyanya ente yakin menang clean sheet? Ente yakin? Coba pikir lagi yakin. Iya, Masa ngomongin. gitu mulu? Gue ngeliat Palace lawan Liverpool walaupun gue cuma nonton first half. Itu dia walaupun dia main 3 back tapi kan tengahnya itu juga hidup banget gitu. Nah, kelemahannya Liverpool, menurut gue bukan tengahnya Palace spesial, tapi tengahnya Liverpool yang kurang menurut gue. Tapi secara komposisi kuat Palace juga walaupun kayak Orang Eze. 2 lawan 3 kalah Liverpool. Iya. Tapi kalau ngomongin nomor 6-nya ya, Wharton ini kan emang Ya, bagus banget ya tipikal. Tapi ya bukan kelas. udah stop lah kita ngomongin Wharton bagus banget, stop. Nih Wharton ini baru bagus nih akhir musim. Iya, baru juga, sekali ngoper nih langsung lo enggak. langsung kita omongin nih pemain jago. Bukan. Naik turun dari Euro 2022 Rim. ngomongin 2024. 2024 Iya. naik turun sampai sekarang. Dan posisi 6 itu kalau yang tipikalnya bukan yang breaker ya, tipikal yang dia tuh nggak terlalu kelihatan secara statistik dan eye test itu cuma nge-bring stability itu di tim. Jadi itu nggak bakal terlalu di highlight. Yang kita highlight tuh bukan umpan-umpan breakthrough-nya, tapi gimana dia ngebawa balance ke timnya Palace dan itu ada di Wharton. Wharton tuh walaupun gue pengen ke MU dia, cuman nggak se-OP yang orang kira. Nggak mungkin. Asli ya? Nggak mungkin. Belum kali, belum, Gue nggak belum. bilang dia Belum, levelnya belum, ya. top star. Cuma yang gue bilang adalah dia tuh nge-bring Nggak, oke, stability oke. ke tengahnya Palace. Oke, dibandingkan dengan gelandangnya Chelsea aja. Oh enggak, Enggak, maksud gue biar ngomongnya lebih spesifik gitu. Enggak, gue tadi lagi Enggak, ngebahas biar lebih spesifik. gimana komposisinya Palace tuh punya Yeah. Wharton yang tadi bisa bermain distribusinya bagus dan punya Eze yang kreatif. Kita tahu lah Chelsea pasti bisa ngebendung, tapi menurut yang gue mau tanya adalah battle-nya tuh menurut lu bakal gimana? Gimana cara Chelsea meredam tadi balance-nya midfield Newcastle. Yeah. Terus gimana kadang-kadang kita lihat Sarni kan walaupun di wide tapi sering Yeah. masuk di between line-nya Chalobah sama siapa tadi? Ya. Tosin Gue yakin misalkan. gue yakin Maresca akan kembali ke filosofinya, di mana filosofi catur dia, di mana siapa yang memenangkan midfield memenangkan pertandingan. Jadi gue ngerasa semua konsentrasi overload akan di tengah, di mana kedua winger ini akan cuma 2 nisain di luar. Jadi di luar itu hanya Gittens sama Neto. Sisanya itu di tengah semua. Even tahu yang akan tengah siapa? Yang akan tengah ada Cucurella. Jadi akan ada 4 pemain di tengah. Bukan, membentuk Gittens diamond. Starting pasti nggak ada left wing. Kita nggak punya left wing. Nggak punya left wing. Enggak Pedro dipaksa kiri aja. Nggak ada lagi. Pedro striker lah. goal-getternya, butuh Goal-getternya. goal-getter. Enggak, Pedro Neto. Pedro Neto. Heeh. Terus kanannya Estevao. Kanannya Palmer. Setengahnya? Tengahnya Ya bisa aja, tapi nggak. Ini kan iya. apa yang gue lihat Maresca akan lakukan ya. Oke. Ini apa yang gue ulang lagi, ini apa yang Maresca akan lakukan. Di tengah bukan hanya 3 pemain, akan overload menjadi 4 diamond. Di depan Palmer, di kiri Cucurella, di kanan Enzo, di belakang Caicedo. Jadi diamond. 3 back di belakang, jadi kelebaran hanya 2 orang. Hanya Gittens di kiri dan Neto di kanan. Dan ini yang membuat apalagi formasinya Palace yang menggunakan 2 pivot ya, ini akan kelabakan gitu dengan dominasi midfield Chelsea gitu. Jadi secara setup gue yakin Chelsea akan strong banget sih. Gitu. Gue tapi ngelihat kalau buat back four-nya Chelsea yang menurut gue bakal signing banget di game besok itu Chalobah. Gue ngeliat Chalobah untuk ngelawan yang running between the lines itu, dia salah satu back yang bisa lah. Reading the game-nya bagus. Iya, reading the game itu bagus banget. Cuman gue pribadi masih ngerasa walaupun Chelsea bisa menang, cuman ada kemungkinan besar juga Chelsea kalah. Ya ada. Let's say kemungkinan besar. Enggak, let's say 70 Chelsea menang. 30 tuh Chelsea ada kemungkinan kalahnya. Gue ngerasa tuh kayak begitu. Iya. Setelah gue ngeliat kesana Ya karena kita nggak bisa mengelakkan formnya Palace juga dan semangat spiritnya habis menang lawan betul. Community Shield gitu. Cuman emang yang paling plusnya itu yang berbeda sama Liverpool adalah beneran di midfieldnya. Gue ngerasa midfieldnya Chelsea itu mungkin bagus, mungkin. Jadi di situ ya penting lah untuk ngelawan midfieldnya Palace yang kayak begitu. Ya ini match juga kita nggak usah begitu panjang-panjang banget lah. Gue ngerasa Chelsea ada kemungkinan 3 poin. Menang lah, ya. menang. Kalau nggak menurut gue menang sih sih wajib ya, karena kalau Iyalah. kita memang mau menjadi contender, kita Harus mau menang. mengukuhkan posisi di liga ini dalam satu musim, menurut gue game pertama sepenting itu sih. Ya Pedro Palmer akan menyala lah menurut Iya, gue. iya. Oke, ini kita ngomongin soal 3 poin. Ada 2 tim juga mencari 3 poin pertamanya dan benar-benar 2 tim punya urgensi. Tim pertama ingin mengembalikan marwah sebagai kandang, mau kembali mengembalikan marwahnya sebagai tim terbaik di Inggris
Sisi lain ada tim lawannya yang bertandang Arsenal yang ingin membuktikan kembali bahwa tahun ini adalah tahunnya mereka gitu. Setelah 3 tahun gagal total. Oke. Gatot. Gagal total. Konteksnya gue kasih konteks sedikit ya. Kedua tim mentransformasi dirinya dalam transfer window cukup baik. MU melakukan transfer yang cukup fokus di depan dan high profile. Sesko, Mbeumo, Cunha. Arsenal juga melakukan transfer yang do the job di titik-titik yang memang semua titik yang bolong diisi sama Arsenal. Oh gue nggak punya back cadangan beli Kepa. Oh gue nggak punya CDM cadangan. Back lagi sih. Oh gue nggak punya kiper cadangan beli Kepa. Oh gue nggak punya CDM cadangan beli Norgard. Oh gue nggak Partey cabut. Gue beli Zubimendi. Oh kemarin Gabriel cedera cadangannya nggak ada yang bagus. Gue beli Masquera. Oh Saka kalau cedera nggak ada yang gantiin, gue beli Noni. Madueke. Oh gue nggak punya striker, gue beli Gyökeres. Jadi sensibel semua transfer. Jadi dua tim datang dengan persiapan transfer yang baik. Yes. Cuma masalahnya MU baru saja kembali dari sakit. Betul. Arsenal. Koma 7 tahun boleh. Koma 7 tahun. Arsenal sehat, selalu sehat berapa tahun terakhir gitu. Nah lu ngeliatnya gimana nih Rim? Apakah ini adalah hari yang berbeda untuk Manchester United? Apakah this is any other day, just any other day seperti musim-musim lalu? Boleh gue dulu gak? Gak apa-apa. Gue sedikit aja dulu. Gue nyoba mikir, gue nyoba ini. Gue gak nemu kita kalah sama sekali. Gue ngerasa it's too easy. Match besok, preparationnya MU, preparationnya Arsenal jauh. Matangan MU jauh di semua ini. Gue gak bilang kita bakal clean sheet. Gue ngerasa kita gak clean sheet kayaknya. Bahkan kemungkinan besar Arsenal mungkin golin duluan. Gyökeres pasti. Gue ngerasa Gyökeres pasti. Cuman match besok beside keeper kita terlalu siap. Kita terlalu siap, terlalu mudah. Menurut gue it's a disrespect to call this a big game. Karim is back baby. Karim is back. Gue ngeprediksi MU ini di Telegram udah lama banget MU akan menang. Gue bilang, dan gue sampai sekarang nggak berubah sama sekali. Gue nggak ngelihat, dan Arsenal nggak, udah berapa tahun terakhir susahnya menang di Old Trafford tuh parah. Cuman sekali doang. Ya. Oke. Gimana sih? Kalau gue jujur aja ya. Ini bukan gini, kalau kita ngomongin on paper ya, kita on paper for my terakhir jelas Arsenal lebih diunggulkan on paper. Tapi kita harus bicara soal tadi historis yang Karim udah bawa. Old Trafford di kondisi MU lagi sebapuk apapun, Arsenal selalu struggle di Old Trafford. Gue gak tau kenapa selalu jadi match yang selalu struggle di Old Trafford. Terus yang kedua, dari gue pribadi ya, oke, gue udah nonton Prison MU, mungkin ada improvement dari sisi physicality, dia lebih ready, lebih proper, pemainnya lebih physical, banyak yang bulk up, banyak yang gimana. Juga gue notice permainan-permainan yang mungkin polanya lebih kelihatan, lebih cepat dan lain-lain. Tapi yang bikin gue sampai sekarang itu pusing adalah gue masih nggak tahu lain apa yang bakal dipasang sama Amorim. Itu yang bikin gue sekarang pusing tuh. Kayak siapa nih trio depannya? Cunha, Sesko, Mbeumo, Cunha, Mbeumo, Amat, Cunha, Sesko, Amat, atau gimana? Kalau gue sih ada bayangan sih. Gue nggak kebayang dari gue pribadi, gue nggak kebayang. Jadi Amorim ini nggak ninggalin jejak skuadnya bakal gimana. Komparasi dengan Arsenal, gue rasa skema lawan Bilbao kemarin itu yang mungkin bakal di MU nanti. Yang bakal kemungkinan besar dipakai lawan MU gitu loh. Ada hal yang bisa dianalize, ada hal yang bisa dipreparasi sama skuadnya MU gitu. Jadi itu yang bikin gue agak sedikit deg-degan sebenarnya lawan MU. Tapi ya gue berharap, kalau gue ngomongin dikit mungkin perubahan kali ya. Mungkin Arsenal semenjak datangnya legend MU juga Gabriel Heinze ke jadi asisten pelatih, dan kita ngomongin ada Gyökeres, Arsenal mencoba bermain lebih cepat, bermain lebih direct juga. Kelihatan kok, walaupun masih banyak, musim lalu masih ada control possession dan lain-lain, tapi mencoba pertama dari si out of possession-nya, pressing-nya lebih tinggi, lebih man to man-nya lebih ada, terus mencoba main cepatnya. Kalau lihat lawan Bilbao kemarin, golnya Havertz, golnya Saka, itu dari hasil quick counter, dari hasil dapat bola, second ball, tak gol. Yang itu yang gue harap banyak terjadi. Cuman apakah itu akan langsung dipakai lawan MU, itu yang gue nggak tahu. Apakah itu langsung dipakai, gue nggak tahu, atau mungkin dicoba sedikit. Nah sekarang ini gue lawan MU ini, Arsenal tuh harus main
rapih, harus tahu kapan main high press, kapan main mid block. Dan gue sih harapannya Arsenal lebih banyak main mid block sih. Karena kalau lu ngasih celah sedikit MU untuk counter. Kemarin lawan di Old Trafford di match kemarin kita lihat gimana Raya banyak save. Betul. Nah sekarang ini yang forward MU beda, Mbeumo, Cunha, Sesko. Jadi saya louder. jadi Arsenal harus lebih banyak meminimalisir bola itu nyampe ke box kita. Dan jangan biarin 1v1 atau momen kayak jawabannya kemarin. berarti lu kontradiktif dong. Ya, Jawabannya kontrol dong. Kontrol, nah kalau kita kontrol mental ke depan, habis itu nggak ada jalan, kan MU counter. Kita harus lebih banyak bermain kontrol tapi out of positionnya lebih banyak ke mid block, jangan high press. Karena gue ngerasa MU ngarahnya ini gue udah tahu kemana nih, dia mau beli Baleba, mau beli yang lain. Babela. Jadi tuh gue ngerasa bakal lebih banyak main transisinya itu cepat dari belakang, Baleba bisa ngelewatin press orang, langsung cepat distribusi ke Bruno dan lain-lain, gol. Itu kan yang dilakuin nama Amorim di Sporting, makanya Gyökeres hidup banget gitu. Jadi arahnya bakal arah sana. Cuman ya sekarang itulah Arsenal harus main hati-hati, harus yang penting 3 poin lah, semoga bisa dapat. Mustahil. Menang nggak? Gua 60 menang, 60% menang, 40% MU menang. Tapi ya gua agak takut, tapi jujur aja gua nggak sepede musim lalu. Karena gua nggak tahu nih MU bakal gimana, Le. Ngerti gak sih? Kayak kalau gua ketemu Chelsea atau gua ketemu City, gua ketemu Liverpool, susah Gampang nih lawan. gitu, gampang Bukan gitu. gampang, susah nih lawan. Tapi gua kebaca mainnya tuh bakal gimana. Gue tahu Ini Liverpool bakal gimana masih gitu. Masih misterius nih. Masih misterius ini bakal gimana main tim gitu loh. Iya itu. Oke, ini gue nggak tahu. Pelatih misterius sama pelatih yang nggak bisa adaptasi sama sekali. Nah ini menurut gue udah terlalu gampang ini. Ini match gue ngerasa. Kita apa sih kita mau bilang gue di sini mau pura-pura Arsenal bisa menang gitu, nggak bisa. Gue sama sekali nggak nemu. Gue bilang gue cuman yang gue nemu Arsenal kayak golin, udah itu doang. Itu pun gue kebayaan ngomong kayak begitu. Ini tim gak ready sama sekali. Ini tim transfernya bahlul. Menurut gua, this is the worst team right now. Kalau ngikutin cycle team, katanya emang kan cycle team tuh 4 tahun sekali. Betul. Enggak kan ada yang juga bilang Wenger pernah peringkat 2, peringkat 2, Iya, peringkat iya. 2, Peringkat tiba-tiba peringkat 1. Let's see. Mustahil. Iya 98, 99, 2000, 2001 juara. Akhirnya juara. Let's Ya see. udah. Let's see. Itu Wenger. Let's see. Arteta. Nggak boleh respect dong, lu disrespect Lo komen dong. Gue 3 tahun Bang Mundo respect. Komentar. 3 tahun respect Arteta. Nggak ada. Gue 3 tahun Nggak ada. mencoba respect, gak ada hasilnya. Iya di tahun ini cukup, gue bilang. Oke, gue di tengah ya. Ini kan MU nih Arsenal. Nah, buat gue kalau dari sisi MU, ini Amorim akan memberikan jejak untuk 38 match ke depan. Terlepas dari menang atau kalah. Paham nggak? Amorim kalah, tapi dia udah melakukan nih. Mainnya gini, brep, langsung kan kita nggak ketebak nih. Tiba-tiba yang dia mau di Sporting langsung di boom di situ. Hasilnya nggak apa-apa. Mau sorry mau kalah, yang penting nih gue udah nempatin janji. Gue bilang bahwa semua pemain yang udah out, yang udah mengenai identitas bermain maksudnya. yes. Karena kan dia di setengah musim terakhir, setengah musim kemarin itu kan dia pakai identitas dia terus kan. Dia alasan pemain gua nggak support. Ya udah lu buang sah, Rashford langsung buang. Ini dia akan memberikan semuanya. Gua nggak mau lihat hasil, gua nggak tahu siapa yang menang kalah. Tapi kalau dari feeling gua ini pertandingan imbang. Dua Imbang. sama. Feeling Dua gue sama. pertandingan imbang, ada gol dramatis. Seru Tapi dua tim ini akan terlihat karakter masing-masing. Arsenal dengan perubahan Artetanya, Nah Amorim. itu jadi pertanyaan sebenarnya kan. Iya. Ini juga mungkin pertanyaan lu bisa jawab karena banyak sekali pihak yang merasa Iya. Arteta nih Miskin taktik. nggak punya variasi Iya. gitu loh. Jadi di tahun ke-6 Ya. tahun ke-6 berarti ya, musim ke-6 ya. Musim ke-6. Di musim ke-6 kayaknya cenderung sama gitu dan ini akan menjadi momok jika tim lain sudah adaptasi dengan apa yang dilakukan Arsenal gitu. Yang perlu gue akui adalah Arteta ini tipikal yang tidak berani gambling. Jadi dia itu tipikal yang dia bukan yang miskin taktik, dia bukan yang nggak tahu taktik. Karena kalau ngeliat trajektorinya gimana di tahun pertama kita jadi contender, kita mainnya sangat fluid. Habis itu kita berubah jadi tim yang sangat fisikal, tim yang ngandelin set piece, corner apa segala macam. Jadi kalau gue ngeliatnya adalah Arteta ini tipikal manajer yang mau melakukan perubahan ketika pemainnya tersedia. Sekarang tersedia dong. Nah, ini tersedia. Nah, makanya tapi kalau kita mau main secara perubahan ini kan perlu step by step nih.
Dari permainan yang musim lalu yang mengandalkan Saka crossing, sekarang udah ada Gyökeres dan mungkin ya karena dia masih di market, mungkin juga datangin left wing atau playmaker kita masih nggak tahu. Ya mungkin bakal ada perubahan, tapi menurut gue perubahannya bukan yang sangat kayak apa dramatis, enggak. Tetap dengan skema yang sama tapi ada tweak aja. Iya itu. Gitu. Itu kan dan tweak itu akan jadi permanen di musim ini. Seharusnya. Harus gitu maksud gua. Dengan jadi apa yang dilakukan di pramusim, dia mencoba sedikit tweak. Seharusnya itu terjadi seharusnya. Ya, makanya dua pertandingan dua tim ini menurut gua menarik dari dua sisi. Ya, karena kita melihat taktik nih. Kita akan melihat MU yang baru dan Arsenal yang baru. Arsenal bukan baru, maksudnya lebih ada baru versi terbaru, versi satu terbaru. surprise kayak Iya. gitu yang harus work. Nggak ada alasan buat Arteta menurut gua. Nggak ada alasan apapun yang terjadi. Oke, gue ada pertanyaan deh. Ini ngerucut sebelum kita mulai liganya. Boleh. Ini wajib karena sudah menjadi topik di Grombol selama 2 musim. Ini musim ketiga Grombol. Apa? Kalau nggak juara juga gimana? Out. Simple. Setuju. Out. Simple. Gua selama ini komplain karena Arteta tidak pernah disupport semaksimal mungkin. Sekarang maksimal dong. Sekarang udah maksimal banget. Nggak ada alasan. Even sebenarnya gini, kalau ngomongin prediksi juara kan kita tahu pasti Liverpool masih diunggulkan segala macam. Tapi menurut gua dengan resource yang sekarang ada, lu harus gimana pun caranya juara. Nggak peduli. Nggak peduli apapun caranya sekarang gimana. nggak dibutuhin cara. Karena menurut gua nih tim meskipun ada ekstra kurang tadi left wing dan playmaker, tapi sangat mumpuni untuk juara. Ya, setuju. Meskipun yang lain mungkin lebih kuat, Yes. Liverpool, City dan lain, tapi sangat mumpuni untuk juara. Yeah. Jadi udah nggak ada alasan, udah nggak ada apa, ya lo harus menang. Out. Jika momentum pemecatan di saat mau melakukan pemecatan tidak ada ganti yang setara gimana? Lo kan selalu ngomong dulu. Iya, gue Kalau Arteta keluar ganti siapa? Sebut kan Nah gitu iya, kan? Lo selalu ngomong gitu kan? Gini loh, kita kan mau tim yang juara, kita ganti manajer tujuannya buat apa? Supaya kita juara kan. Ya makanya yang harus Nah, dicari misalnya sampai akhir musim gak juara, Akhirnya dipecat. bukan? Gak juara tapi gak ada opsi juga di mata Basya gitu. Tetap out nggak? opsi bukan di mata gue. Maksud gue, gini, gue kasih opsi dulu ya. Opsi itu tidak harus gini. Opsi pertama gue pasti manajer-manajer yang udah proven menang. Orang-orang kayak misalkan ya Enrique, Flick dan lain-lain gitu loh. Inzaghi mungkin gitu-gitu. Tapi gue juga membuka hati untuk manajer yang mungkin udah pernah ngerasain menang di liga lain. Contoh kayak pas Liverpool datengin Arne Slot. Dia kan pernah juara di Liga Belanda. Berarti itu di proven dia punya mentality untuk ngebawa tim itu juara. Nah, Berarti nama-nama Arteta gak proven dong? ya sekarang belum proven. Cuma kan dia lagi diusahakan. Berarti Walaupun dia pernah menang FA Cup, tapi itu menurut gue Iya, bukan pelatih model ke Arteta lagi ya, nggak pernah punya pengalaman juara sebagai head coach. Iya, makanya gue selalu nggak setuju dengan nama-nama ke Iraola. Dia pelatih luar biasa, tapi dia sama aja dong lu ganti Arteta sama dia. Bukan manajer yang mungkin punya ekstra sekarang ini untuk juara. Ya kalaupun datangin mungkin manajer-manajer yang tipikal mungkin kayak Arne Slot tadi. Kayak Arne Slot mungkin yang dia di liga lain pernah juara gitu. Itu gue masih menerima tuh dengan filosofi yang clear dan bisa angkat juara gitu. Berarti secara tidak langsung mendingan Arteta bertahan daripada lu harus ganti pelatih gitu. Ya kalau pilihannya opsinya gitu ya dong. Opsinya pelatih yang menurut gua itu ya sama aja buat apa? Tapi tapi gua udah out, ngerti nggak? Gua udah di posisi out, tapi Arsenal harus mengusahakan mencari pelatih yang lebih baik gitu. Setuju gua. Emang tanam mental juara beda sih. Itu memang harus butuh something pelatih-pelatih memang pernah merasakan. Betul. Gua setuju. Kalau gua ngerasa season ini season yang membuktikan kalau misalnya Arsenal layak di posisi 4, 5 gitu. Gue ngerasa layak karena semuanya udah pada bangun, City udah bangun, Chelsea udah bangun, Liverpool udah bangun, MU juara. Kemungkinan. Emang ini gila Arteta nggak bisa tidur sih. Musim ini nggak tidur nyenyak sih. Makanya gue bilang waktu itu sama Basya berapa kali. Musim lalu sebenarnya best momennya, best timing untuk juara tuh musim lalu. Malah diambil sama Liverpool. Oke guys, itu aja preview game week pertama dari Grombol untuk IPL 2005-2006. Excited. Yang nggak sabar tulis kolom komen dan jangan lupa kita punya Liga FPL berhadiah total 18 juta ada di deskripsi. Oh iya, jangan lupa juga kita live react. Kita live react nih. MU Arsenal kita live react. Oh my god. Grombol tungguin aja, makanya follow sosmednya, IG dan lain-lain. Kita akan post poster secepatnya. Gue undur diri oleh Alatas, Bang Gundo, Karim Nasar, Basya, Arsenal Folks. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go ya lah Habibi.